Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak dosen, beliau Pak Miftahuddin MAG, Dr. Miftahuddin MAG, beserta Bapak Imam Mas Arum. Baiklah, untuk presentasi nama saya Jen Rosid, Akidah Akhlak A. Saya akan membacakan RPP yang sudah saya buat. RPP saya dengan materi pokok pengertian alam barzah atau alam kubur, yaitu materi pada pelajaran kelas 5 semester genap. Untuk alokasi waktu adalah 2 kali 35 menit. Untuk KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku untuk beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya menerima kebenaran adanya alam barzah. 1.8 menerima kebenaran adanya alam barzah. 2.8 menunjukkan sikap tanggung jawab dan mawas diri sebagai wujud beriman adanya alam barzah. 3.8 menganalisis makna alam barzah atau alam kubur. 4.8 mengkomunikasikan gambaran kehidupan alam barzah atau alam kubur. Untuk indikator pencapaian kompetensi, 1.81 menyatakan kebenaran adanya alam barzah. 2.8.1 menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri dengan adanya alam barzah. 3.8.1 mampu menguraikan makna alam barzah. 3.8.2 menelaah dalil tentang alam barzah atau alam kubur. 3.8.3 mampu mendeskripsikan makna husnul khotimah dan su'ul khotimah. 3.8.4 mampu menyebutkan manfaat beriman kepada alam barzah. 4.8.1 mampu menyajikan contoh tanda-tanda atau ciri-ciri manusia meninggal husnul khotimah dan su'ul khotimah. 4.8.2 mampu melafalkan Quran surat Ar-Rahman ayat 20. Sedangkan tujuan pembelajaran, 1. Menelaah kegiatan pembelajaran discovery learning, serta didik mampu menyatakan kebenaran adanya alam barzah atau alam kubur dengan benar. 2. Melalui kegiatan pembelajaran mengamati, menanya, mengkomunikasikan, mengeksplorasi, mengasosiasi, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri sebagai wujud iman adanya alam barzah. 3. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian alam barzah atau alam kubur. 4. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menelaah dalil nakli tentang alam barzah. 5. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian husnul khotimah dan su'ul khotimah. 6. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan manfaat mengimani alam barzah. 7. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan tanda-tanda husnul khotimah dan su'ul khotimah. 8. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat melafalkan dalil tentang alam barzah yaitu Quran surat Ar-Rahman ayat 20. Materi pembelajaran makna alam barzah. Di dalam materi tersebut
menerangkan tentang makna alam barzah. Terus kemudian manusia meninggal dengan 2 cara, yaitu husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang ketiga adalah ciri-ciri wafat husnul khotimah. Terus kemudian manfaat mengimani alam barzah. Untuk pendekatan, yaitu RPP saya itu menggunakan pendekatan saintifik dan TPEC. Metode demonstrasi, model pembelajaran melalui penyikapan atau penemuan discovery learning, strategi pembelajaran yaitu everyone is a teacher here, atau setiap orang adalah menjadi guru. Media, 1. Media pembelajaran menggunakan PowerPoint. 2. Alat pembelajaran menggunakan kartu indeks, laptop, LCD, dan speaker. Sumber pembelajaran Mahdum 1. Mahdum Aqidah Akhlak MI kelas 5 2020 Jakarta, Direktorat Jenderal Kementerian Agama 2020. 2. Abdul Haris Laili Farida Haris Salman Aqidah Akhlak MI kelas 5 Mass Media 2022. 3. Internet. Terus yang selanjutnya kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan awal atau pendahuluan. 1. Peserta didik diarahkan untuk memulai pembelajaran dengan salam dan doa. 2. Peserta didik diperiksa kehadirannya dan diperiksa kerapihannya. 3. Peserta didik diberikan motivasi. 4. Peserta didik diberikan sedikit pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari. 5. Peserta didik disampaikan tentang tujuan yang akan dicapai. 6. Peserta didik dijelaskan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti 1. Mengamati. Peserta didik diminta memperhatikan dan mengamati PPT, gambar, ilustrasi yang berkaitan dengan pengertian alam barzah, husnul khotimah, dan su'ul khotimah. Selanjutnya menanya. 1. Peserta didik diberikan kartu indeks. 2. Peserta didik diminta menuliskan sebuah pertanyaan terkait pengertian alam barzah. 3. Peserta didik diminta mengumpulkan kartu indeks dan kemudian diacak. Mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. 1. Peserta didik diberikan kartu indeks yang sudah berisi pertanyaan dari temannya. 2. Peserta didik diminta mencari atau menemukan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzah atau alam kubur menurut kartu yang didapat. 3. Peserta didik ditunjuk untuk menjadi sukarelawan, membacakan dengan keras pertanyaan yang didapat dan membacakan respon atau jawabannya. 4. Peserta didik yang lainnya diminta memberikan tambahan atau penguatan atas apa yang disumbangkan oleh sukarelawan. Selanjutnya mengasosiasi atau menalar. 1. Peserta didik membuat kesimpulan tentang pengertian alam barzah, husnul khotimah, dan su'ul khotimah. Kemudian mengkomunikasikan. Peserta didik menghafalkan dalil tentang pengertian alam barzah atau alam kubur, yaitu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 20. 2. Peserta didik mempresentasikan kesimpulan dan penyampaian tentang manfaat mengimani alam barzah atau alam kubur. Kemudian kegiatan penutup. 1. Peserta didik diberikan evaluasi tentang aktivitas pembelajaran. 2. Peserta didik diminta memberikan umpan balik. 3. Peserta didik diberikan tugas di rumah dalam bentuk LKPD, dalam bentuk Google Form tentang makna alam barzah. 4. Peserta didik diberikan penyampaian tentang rencana materi yang akan datang. 5. Peserta didik diberikan diarahkan untuk menutup proses pembelajaran dengan mengucap alhamdulillah dan dilanjutkan dengan salam. Penilaian hasil belajar. Teknik penilaiannya 1. Menggunakan lembar observasi sikap spiritual. Perilaku yang diamati adalah yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus kemudian mengucapkan kalimat basmalah setiap mau memulai aktivitas. Yang kedua, lembar observasi sikap sosial, yaitu menggunakan rubrik pengamatan perilaku yang diamati diantaranya adalah disiplin, tanggung jawab, santun, dan percaya diri. Untuk aspek perilaku yang
dinilai adalah dengan kriteria 5 jika 4 indikator terlihat, 4 jika 3 indikator terlihat, 3 jika 2 indikator terlihat, 2 jika 1 indikator terlihat. Jadi untuk nilai skor yang diperoleh kali 10 dibagi 2. Terus kemudian teknik penilaian pengetahuan, yaitu secara tertulis. Tes tertulis berbentuk tes uraian. Saya di sini ada 5 soal, yaitu tentang pengertian 1, jelaskan pengertian alam barzah, 2, sebutkan manfaat mengimani alam barzah, 3, jelaskan pengertian husnul khotimah dan suul khotimah, 4, sebutkan tanda-tanda manusia meninggal suul khotimah, 5, sebutkan tanda-tanda manusia meninggal husnul khotimah. Kemudian teknik penilaian keterampilan, yaitu penugasan portofolio menceritakan dalam sebuah tulisan mengenai kejadian tanda-tanda manusia yang meninggal husnul khotimah dan suul khotimah yang telah terjadi di lingkungan masing-masing sambil melihat referensi lain. Untuk daftar checklist penilaian keterampilan, yaitu meliputi deskripsi kejadian, yaitu sesuai materi atau kurang sesuai dengan materi. Skor penilaian keterampilan sesuai dengan materi skor 20, kurang sesuai dengan materi skor 15, tidak sesuai dengan materi 5. Jadi penilaian sama dengan jumlah total jawaban skor kali 5. Terus yang kedua, penilaian keterampilan yang kedua adalah menghafalkan dalil nakli tentang alam barzah dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 20 beserta artinya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim bainahuma barzahul la yabghiyan. Artinya antara keduanya ada batas barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat 20. Untuk tugas remedial, bila peserta didik untuk penilaian pedoman penilaian yang untuk menghafalkan dalil nakli, yaitu aspek yang dinilai adalah 1 hafal, 2 fasih. Apabila sangat baik itu skornya 4, apabila baik skornya 3, apabila cukup skornya 2, dan apabila kurang nilainya 1. Jadi nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 4. Sedangkan remedial, bila peserta didik telah melakukan penilaian ternyata ada yang belum menguasai materi, belum mencapai KKM, guru melakukan remedial teaching, kemudian melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau soal lain yang tetap mengacu pada KD yang belum dikuasai dengan baik oleh peserta didik. Kemudian pengayaan bagi peserta didik yang sudah menguasai materi yang telah disiapkan pada pengembangan materi makna alam barzah, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran untuk mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan, penerapan perilaku, atau model-model pengembangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pengembangan materi. Demikianlah Pak dosen RPP yang sudah saya sajikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik. Saya akan bertanya Pak Zen Rosid. Yang pertama, coba dibuka pada bagian tujuan pembelajaran. Ini Pak. Ya, tujuan pembelajaran. Baik. Pada tujuan pembelajaran itu ada dalam kurung A, B, C, D. Betul Pak Zen Rosid? Iya Pak. Coba diterangkan dulu. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Bahkan sudah menulis, sudah ditulis di situ. A apa, B apa, C apa, D apa. Dari yang ditulis itu, dari yang RP yang ditulis itu. Kalau A pengamatan Pak.
Oh, A kok pengamatan. Belum tahu. Lah B apa? Aduh kok lupa ya Pak. Lah C apa? D apa? Yo ya, dipelajari lagi. A itu artinya audience Oh nggih. atau peserta didik. B B itu artinya apa? behavior. Behavior. Nggih. Artinya apa? Artinya behavior apa? Eh, peserta peserta didik, Oh, peserta didik itu audience. audiens. Behavior itu pendidik ya Pak. Behaviornya apa? Oh, kok pendidik? Pendidik ya bukan behavior. Behavior itu tingkah laku, Laku nggih. ya kan? Yang Nggih. diharapkan. Kalau C itu apa? C dulu Pak. Condition, kondisi yang menyertai. Nggih Kalau Pak. D itu apa? D Degree degree nggih. atau ukuran. Ya, ukuran atau kriteria. Nah, sekarang diterapkan. Coba nomor 1-nya mana, B-nya mana, C-nya mana? Yang tujuan nomor 1 nggih Pak. Iya. Ya. Yang A itu yang peserta didik. Ya, B-nya. Oke. B-nya itu B-nya itu kebenaran. Oh, kok kebenaran? B-nya kok tingkah laku kok kebenaran? Oke. Peserta didik Apa? mampu menyatakan Pak, maaf. Mampu Oke, menyatakan. menyatakan. C-nya apa? C-nya materi C-nya alam barzah. oh, kok materi alam barzah itu nanti Oh, C-nya ini Pak, maaf. apa? C-nya ini pembelajaran discovery learning ya mungkin ya Pak ya. Melalui discovery learning. Okay. Lalu degree-nya apa? Degree-nya apa? Degree-nya ini Pak, apa namanya? Adanya alam barzah atau alam kubur dengan benar. Oh, enggak, itu enggak. Degree-nya apa? Ukurannya apa? Kriterianya apa? Dengan benar. Oke, dengan benar. Itu degree. Oke. Nah, coba nomor 2, 3, 4, 5, sampai 8. Itu ada degree-nya apa enggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada degree-nya apa enggak? Ada degree-nya apa enggak itu semua? Enggak ada. Enggak ada, nggih. Ya, berarti harus diadakan. Oh, karena enggak ada harus diadakan. Diharapkan dapat. Berarti mungkin seperti ini ya Pak, ya misalkan nih saya sekaligus bertanya mungkin ya, misalkan yang nomor 3 itu, melalui kegiatan pembelajaran digital learning, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian alam barzah dengan benar, mungkin seperti itu nggih Pak? Apa? Kurang jelas? Mungkin melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian alam barzah dengan benar. Ditambahkan ya, mungkin ya Pak. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu ya. Dan seterusnya ya. Baik. Pak. Nomor 2 pertanyaan saya. Coba kok memilih everyone here is teacher. Itu loh, strategi pembelajaran itu loh. Iya, Pak. Strategi pembelajaran kan everyone is a teacher here. Ya kan? Iya, Pak. Kok memilih itu? Padahal ini kan materi alam barzah. Masa
materi alam barzah, semua anak diasumsikan sudah bisa menjelaskan alam barzah. Ini kan materi yang berat dan materi yang keimanan. Bagaimana menjelaskannya? Jadi kemarin saya itu anak disuruh untuk menggambarkan atau menemukan kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan tentang kematian seperti itu, Pak. Jadi nanti ketika mereka sudah menemukan, mereka itu suruh menjelaskan dengan teman sekelompoknya, terus kemudian setelah dengan teman kelompoknya, terus dengan lain kelompoknya seperti itu, Pak. Apa tidak bahaya ya kalau materi keimanan terkait dengan alam barzah itu kok menggunakan everyone is a teacher here, itu apa nggak bahaya ya untuk konsep anak-anak itu ya? Untuk levelan apa tidak pasnya itu menggunakan misalnya student question have misalnya. Kan ada atau itu di buku strategi pembelajaran itu kan ada everyone is a teacher here, ada student question have. Mengapa tidak pakai student question have? Coba bisa dijelaskan. Iya sih, Pak. Tadinya saya hanya memfokuskan supaya anak itu belajar berdiskusi seperti itu, Pak, dengan kelompoknya. Ya, itu. Oke, jadi saran saya sih untuk materi seberat ini itu supaya pemahaman anak itu tidak mencari-cari, itu dibalik menggunakan student question have, bukan everyone is a teacher here. Ya, kecuali kalau nanti ada penjelasan yang lebih detail dari guru ya, tapi agaknya kok lebih baik dibalik, student question have. Baik, nomor 3, pertanyaan saya, kok kesimpulannya ditaruh di kegiatan inti bukan di kegiatan penutup? Apa alasannya? Kan kesimpulan itu seharusnya di kegiatan penutup, kok ditaruh di kegiatan inti? Apa alasannya? Iya Pak, maaf, kemarin saya kurang memperhatikan. Ya memang harusnya di penutup ya Pak. Iya, kalaupun di inti ada mengkomunikasikan kesimpulan, tapi di penutup itu guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan secara bersama-sama, lalu guru memberikan conclusion remark. Jadi guru dan peserta didik, kegiatan penutup harus ada guru dan peserta didik membuat kesimpulan bersama sebagai conclusion remark, gitu ya. Oke Pak. Nah, baik. Demikian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Imam Mas Arum, monggo. Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Miftah. Pak Rosid. Oke Pak, matur nuwun. Baik, jadi sudah dalam terkait konten dari RPP-nya, Oke Pak. Saya ingin kemudian mendapatkan penjelasan dari Pak Rosid. Yang pertama terkait guru itu kan harus membuat RPP ya. Pertanyaannya, kenapa guru harus membuat RPP? Oke. Guru harus membuat RPP itu untuk gunanya adalah untuk menghasilkan pembelajaran yang baik, Pak. Baik yang seperti apa maksudnya? Yang sesuai dengan guru yang ingin dicapai. Dasar capaiannya apa? Berdasarkan indikator, Pak. Indikatornya ya. Oke. Ketika kemudian dalam proses menyusun RPP,
sebenarnya apa yang harus disiapkan guru untuk bekal menghasilkan sebuah RPP yang sesuai dengan kaidah yang ada. Bahan ajar, Pak. Hmm. Terus kemudian yang kedua metode, Pak. Apalagi? Metode pembelajaran. Terus kemudian media, Pak. Ya. Media pembelajaran. Terus kemudian model pembelajaran. Protapromes itu untuk apa fungsinya? Onje itu, nggih Pak, maaf. Nah, artinya bahwa kemudian perangkat untuk menyusun RPP itu kan tidak sebatas kemudian ada template-nya, ada caranya, tapi kan guru harus punya modal ya, baik tadi misalnya bahan ajarnya, protapromes sebagai sandaran penyusunannya gitu. Nah, berikutnya dalam proses penyusunan RPP konteksnya di sekolah Pak Rosid sendiri. Yang pertama yang perlu dijelaskan adalah RPP yang ideal versinya Pak Rosid itu seperti apa? Ya, kalau RPP sesuai dengan versi saya itu mencakup KI, KD, terus kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, terus kemudian setelah materi pembelajaran, metode pembelajaran, terus media bahan pembelajaran, sumber pembelajaran, kegiatan pembelajaran, terus penilaian dan hasil belajar, Pak. Oke. Nah, ketika di dalam prosesnya sebuah RPP yang ideal tentu berangkat dari tadi ya, di awal punya bahan, kemudian dalam proses penyusunannya tentu idealnya RPP itu dibuat setiap minggu, setiap semester atau setahun sekali bagusnya. Menurut saya setiap semester, Pak. Kenapa setiap semester? Karena supaya kita bisa menyesuaikan karakteristik anak itu kalau misalkan itu namanya anak setiap waktu kan itu pasti kadang tingkah lakunya selalu kadang-kadang berubah atau bagaimana. Nah, itu kan nanti karakteristik anak itu bisa dikaitkan dengan dalam mencari metode atau strategi pembelajarannya seperti apa, Pak, mungkin seperti itu. Kenapa tidak setiap seminggu sekali? Setiap minggu sekali. Ya. Kan pembelajarannya setiap seminggu sekali sehingga RPP-nya itu kemudian lebih teknis sesuai dengan kebutuhan setiap tatap mukanya. Mungkin ya Pak, mungkin lebih efektif 1 minggu sekali, tapi terkadang kita namanya guru di madrasah karena banyak sekali kegiatan sehingga dalam pembuatan perangkat pembelajaran terkadang dalam satu semester kita mengikuti teman-temannya seperti itu, Pak. Kalau di tempatnya Pak Rosid sendiri bagaimana penyusunannya? Itu terkadang ada yang 1 semester, kadang ada yang 1 minggu ada juga. Kalau kayak begitu kira-kira nanti hasilnya menjadi bagus tidak dalam proses pembelajarannya itu? Mungkin kurang ya Pak ya. Kurang. Nah, makanya kira-kira catatan buat Pak Rosid di sekolah Pak Rosid sendiri kira terkait tadi RPP itu apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin pembuatan perangkat pembelajaran lebih ditekankan untuk pembuatannya adalah per minggu sekali mungkin Pak. Oke, per minggu sekali ya. Oke. Dan yang harus mensupervisi atau kemudian memberikan pengesahan itu harusnya siapa? Cukup Wakakur apa kepala sekolah? Kepala sekolah, terus kemudian itu setiap 3 bulan sekali itu ada supervisi dari siapa itu, dari pengawas madrasah Pak, datang ke madrasah. Itu menanyakan kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Harusnya begitu nih.
Oke. Cuma praktiknya belum seperti itu. Tapi sampai kemarin-kemarin sudah ya Pak. Oke, sekolahnya sudah ya. Oke. Nah, artinya dalam konteks kebijakan di lembaga, Di lembaga. bahwa kemudian pembuatan RPP itu walaupun tadi sifatnya masih tentatif, tetapi harusnya idealnya ya seminggu sekali, kemudian nanti berakhir ada supervisi. Dan yang jelas RPP itu menjadi sesuatu yang wajib bagi seorang Tiap guru. guru, dan ketika akan menyusun RPP tidak asal-asalan, tetapi Alang. punya bekal yang cukup terkait untuk kemudian nanti disusun dalam struktur RPP yang dibuat itu. Pak. Oke, baik begitu Pak Rosyid ya dari Oke saya. Pak, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak. Dan Rasid, bukalah Al-Quran, surat Yusuf, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Oke, Pak. Oke, Pak. Tapi dibaca. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ro. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Oke. Wah, belajar lagi ya Pak Jen Rosid ya membaca Al-Quran. Ji, Pak. Sebagai guru agama ya. Oke, Pak. Harus belajar lagi. Coba sekarang tulislah bacaan ayat di dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Pak. Sampun, Pak.
Coba ditunjukkan agak naik. Agak naik. Ya, sebentar. Agak naik dikit. Nah. Ya, oke, baik. Sampun. Ujian atas nama Pak Jin Rosid dinyatakan selesai. Pak Jin Rosid dipersilakan meninggalkan ruangan. Dipanggilkan yang selanjutnya, yakni Pak Muh Nasir. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sesudah apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.